wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Sunar selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan selamat pagi teman-teman semua. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai kebijakan dan prinsip akuntansi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Wulandari, nomor absen 12, dan rekan saya Reni Ayu Wulandari, nomor absen 24. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu proses pencatatan pendapatan dengan metode periodik. Sistem periodik merupakan metode pencatatan persediaan barang dagang di mana pergerakan masuk dan keluar barang tidak didokumentasikan secara terperinci. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi mengenai nilai persediaan barang dagang pada suatu titik waktu tertentu, diperlukan penghitungan fisik barang di gudang. Penggunaan sistem ini lebih sesuai bagi perusahaan yang memiliki tingkat transaksi yang tinggi dan nilai moneter transaksi yang relatif rendah, seperti yang umumnya terdapat dalam perusahaan eceran. Pada pencatatan sistem periodik, berikut adalah langkah-langkah dalam proses pencatatan pendapatan. Selanjutnya, perhitungan HPP. HPP atau harga pokok penjualan dapat dihitung dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir, di mana pembelian bersih dapat dihitung dengan cara pembelian ditambah beban angkut dikurang retur pembelian dikurang diskon pembelian. Setelah mendapatkan pembelian bersih dapat ditambahkan dengan persediaan awal yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil penjumlahan tersebut menunjukkan seberapa banyak barang yang dimiliki perusahaan tersedia untuk dijual. Selanjutnya, barang sedia untuk dijual dapat dikurangi dengan persediaan akhir. Hasil itulah yang menunjukkan HPP yang dimiliki perusahaan pada periode perhitungan tersebut. Untuk materi selanjutnya ada jurnal pencatatan pembelian dan penjualan barang dagang dalam sistem periodik. Yang pertama ada jurnal pembelian barang dagang. Pada saat pembelian dilakukan secara tunai. Secara periodik, akun pembelian saat terjadi transaksi pembelian secara tunai akan dicatat di debit karena menunjukkan bahwa terjadinya penambahan jumlah persediaan barang dagang perusahaan. Sedangkan kas dicatat di kredit karena adanya uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar barang yang dibelinya sehingga kas akan berkurang. Yang kedua ada jurnal penjualan barang dagang. Penjualan secara tunai artinya perusahaan akan langsung mendapatkan uang pada saat barang yang dijual sudah terjual. Pada saat penjualan secara kredit akan memunculkan akun piutang usaha di posisi debit dan penjualan di posisi kredit. Yang ketiga ada jurnal penyesuaian. Pada akhir periode, penyesuaian dilakukan untuk memindahkan biaya persediaan barang dagang ke akun harga pokok penjualan atau HPP sehingga dapat dihitung laba kotor perusahaan. Penyesuaian persediaan berdasarkan ikhtisar laba rugi. Persediaan barang dagang berdasarkan ikhtisar laba rugi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menyesuaikan saldo persediaan awal dan saldo persediaan akhir. Pada pencatatan jurnal menggunakan metode periodik tidak terdapat akun HPP, oleh karena itu jurnal penyesuaian untuk pencatatan metode periodik dapat menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, sedangkan jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang akhir yaitu dengan mendebitkan persediaan barang dagang dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Penyesuaian persediaan berdasarkan HPP. Pada metode periodik, akun HPP tidak muncul sehingga perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu mengenai nominal HPP berdasarkan transaksi yang terjadi dalam satu periode, seperti pada rumus sebelumnya, yaitu persediaan awal ditambah pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurang diskon pembelian dikurang retur pembelian dikurang persediaan akhir. Setelah diketahui nilai HPP tersebut, maka dapat dibuat jurnal penyesuaian seperti yang ada di tabel di layar ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Reni Ayu Wulandari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Niputu Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Sistem persediaan perpetual dan periodik merupakan dua metode yang berbeda dalam mengelola inventaris dalam bisnis. Berikut adalah perbandingan di antara keduanya.
Pada sistem persediaan perpetual, stok barang dicatat secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi, baik itu transaksi pembelian ataupun transaksi penjualan. Yang kedua, informasi yang tersedia itu secara real time. Ini memungkinkan manajemen untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tingkat persediaan yang tersedia saat ini. Yang ketiga, dapat memberikan kontrol yang lebih baik atas stok. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan persediaan yang tersedia dengan cepat dan lebih tepat. Yang ketiga, lebih canggih dalam hal teknologi dan membutuhkan investasi yang lebih besar dalam sistem pencatatan dan pengelolaan persediaannya. Sedangkan dalam sistem persediaan periodik, pada sistem ini persediaan diperiksa secara berkala, biasanya pada akhir periode akuntansi tertentu, seperti bulanan ataupun tahunan. Tidak ada pencatatan persediaan secara terus-menerus, sehingga informasi persediaan hanya tersedia pada saat pengecekan periodik dilakukan. Yang ketiga, sistem periodik ini lebih sederhana dalam penerapannya dan sering digunakan oleh bisnis kecil atau dengan persediaan yang relatif sederhana. Yang keempat, membutuhkan lebih sedikit investasi awal dalam sistem pencatatan, tetapi tidak dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pemantauan persediaan secara real time. Secara umum, sistem persediaan perpetual ini lebih disukai untuk bisnis yang memiliki persediaan besar dan kompleks, sementara sistem persediaan periodik sering digunakan oleh bisnis yang memiliki persediaan yang lebih kecil dan sederhana. Untuk pemilihan antara kedua sistem ini tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas bisnis masing-masing. Selanjutnya, materi mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan dokumen keuangan yang merangkum pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi sebuah perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi memberikan informasi penting mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode yang sudah ditetapkan. Laporan laba rugi sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yakni laporan laba rugi berbentuk single step dan multiple step. Berikut adalah dua perbedaan dari sistem pencatatan laporan laba rugi single step dan juga multiple step. Pada bentuk single step, semua jenis pendapatan dihitung secara total dan beban operasional juga dihitung secara total. Sedangkan dalam bentuk multiple step, pendapatan dirinci sesuai dengan jenis pendapatan, seperti pendapatan gaji, pendapatan penjualan, pendapatan pembelian, itu dirinci sesuai dengan jenis pendapatannya, dan beban operasional juga dirinci sesuai dengan jenis beban, seperti beban gaji, beban air, beban listrik, dan lain-lain. Nah, selisih dari pendapatan dan beban ini disebut dengan laba atau rugi bersih. Jika pendapatan lebih besar dibanding beban, maka ini dapat disebut laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka disebut rugi. Nah, itu tadi materi yang dapat kami paparkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kami memohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan dalam penyampaian. Untuk penutup, kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di materi berikutnya.